Selamat pagi Pak Haji Tambari. Pagi luar biasa. Nah, ini lagi di mana Pak Haji? Ya biasalah pagi hari menyongsong kehidupan. Tentunya sambil ingin menuju pagi yang lebih cerah. Seperti sejarahnya pada hari ini menuju matahari terbit. Ini Pak Haji kan sebagai tokoh nelayan juga ya. Ini beberapa hari lalu sekitar hari Jumat ya, tanggal 27 ya, tepatnya ya. 27 terjadi kebakaran kapal lagi ya Pak? Betul. Karena sering berkali-kali terjadi kebakaran ya. Informasinya sekarang ini ada berapa jumlah kapal yang terbakar Pak Haji? Jadi sumber yang, mohon maaf ya, masih simpang siur. Ada beberapa data kapal, ada yang awalnya 12, lalu tiba-tiba melonjak menjadi 22 dan terkini menjadi 24. Yang kebanyakan adalah kapal jaringan dari Jakarta. Karena kapal jaringan Jakarta itu informasi di awal itu tidak ditungguin oleh si penunggu kapal. Oh berarti kapal yang bersandar itu tidak ada penunggunya ya? Iya, itu informasi awal. Tapi detailnya kan mungkin dari alat APH ya yang tahu detail. Kalau sepengetahuan Pak Haji selama kebakaran itu biasanya pagi hari atau siang hari atau malam hari? Ada yang pernah siang hari, sehingga alhamdulillah bisa teratasi. Mungkin hanya belakang atau rumah kapten atau payon-payon dalam masa Tegal. Nah celakanya itu yang seringnya adalah tengah malam, jam setengah 3 dini hari menjelang subuh, ketika orang-orang lelap tidur, itu yang parah. Sehingga kebanyakan pada peristiwa tanggal 14 Agustus 2023 kemarin di Jongor itu ada 63 kapal yang hangus terbakar. Itu tengah hari. Nah, sebagai pengelola pelabuhan dalam hal ini kan PT Pelindo ya Pak Haji? Ya, kalau yang di Pelabuhan Timur, Pelindo. Kalau Pelabuhan Timur, tapi kalau yang pelabuhan yang di Jongor, pengelolanya dikelola oleh provinsi. Oh beda-beda ya Pak Haji? Beda lagi. Nah, tanggung jawab sebagai pemegang pemilik pelabuhan itu sendiri, seperti apa menurut pandangan Pak Haji PT Pelindo ini sendiri? Saya mencoba mencari tahu, itu ada istilahnya kalabu. Kalabu itu kepala pelabuhan. Mestinya kepala pelabuhan itu yang harus andil besar dalam pertanggungjawaban pengaturan tata kelola kolam pelabuhan sebagai lahan parkir, lahan lap dan sebagainya. Karena kita sebagai pemilik kapal dipungut biaya tambat labu. Memang sejak peristiwa yang pernah saya ingat tahun 2000 ya, itu ada beberapa kapal. Pertama dari kapal Cakalang. Itu memang pernah terjadi sebelumnya? Oh. Itu yang paling pernah punya Om Sakana Kola. Banyak. Haji Agus Pemalang punya kapal satu mau berangkat. Haji Kopsa punya kapal satu mau berangkat, ternyata kebakaran. Dan itu di Kali Banjir. 16 kapal. 16 kapal. Terus tahun berikutnya ya kecil-kecil lah, hanya 1-2 tapi bisa diatasi. Dan yang lebih parah sebelum di tanggal 14 Agustus itu tahun berapa? 2000? Tahun yang sama, itu kemarin tahun 2022. Oh 2022. Nah, itu di Dok Jalan Bali. Itu luar biasa juga. Yang tahun 2022. Ya. Sebelumnya tahun 2021 juga ada ya? Ada. Kemudian tahun 2003 yang paling besar itu tanggalnya 29 Januari tahun 2003. Karena apa? Saya sendiri kebakar 2. Oh Pak Haji mengalami kebakaran juga? Kapal itu mau berangkat. Oh bukan karena kan Pak Haji sendiri katakanlah bisa memarkir di manapun yang lebih aman sebenarnya, tapi karena mau berangkat ya. Mau berangkat kan stay-nya di situ. Ya. Nah, ada 4 yang nyandar, yang 2 terselamatkan karena ABK-nya datang dan sigap. Nah 2 ini ABK-nya nggak datang. Nah dulu ketika proses terjadi kebakaran kapal itu, apa yang dari APH ataupun pihak terkait itu jawabannya seperti apa? Ya yang paling siap membantu itu kan dari pihak kepolisian. Saya mengusulkan ada bom oil ya, yang dihajar dari udara seperti sabun sehingga busanya airnya tidak menjalar kemana-mana. Peristiwa tanggal 14 Agustus 2023 itu paling besar itu 63 kapal. Total paling banyak ya? Ya, sampai ada
gubernur datang. Cuma gubernur waktu itu saya sesalkan, mestinya jangan bertanya tentang mengapa kapal ini bisa bergerak. Kemudian dijawab oleh pelaku usaha perikanan, tidak bisa bergerak karena dangkal. Lalu si gubernur ini ngawur ngomongnya, loh jangan bicara dangkal, ini bicara kebakaran. Nah pertanyaannya mengapa kapal tidak bisa bergerak? Karena memang dangkal. Harusnya bagaimana upaya agar tidak dangkal sehingga kapal bisa digerakkan. Kalau asumsi masyarakat nih Pak Haji, Iya. Masyarakat boleh dong berasumsi. Iya. Banyak yang bilang, apakah ini sengaja ada yang membakar? Kalau semacam sabotase gitu ya misalnya ya. Ya misalkan Saya seperti belum itu. menemukan ke arah sana karena beberapa hasil pemeriksaan sudah ada titik awal sumber api ini dari mana. Kalau yang hari ini, yang kemarin itu, Saya belum tahu. tapi yang dulu katakanlah dulu. Terus terang saya juga trauma, Mas. Kalau mengatakan ini ada orangnya, ada yang bakar juga, saya tidak cukup bukti. Betul. Jadi kita mau nuduh siapa? Hanya persoalannya peristiwa tahun yang lalu, tanggal 14 Agustus itu akan diupayakan hidran yang ditaruh di pucuk-pucuk sudut-sudut kolam pelabuhan. Tapi ternyata Sampai hari ini saya ada. belum lihat. Kalau toh ada, apa bisa berfungsi? Nah ada usulan waktu itu nelayan kapal ya semacam pemadam kebakaran fungsinya. Nah, kapalnya juga tidak berfungsi karena kapasitas air yang untuk ini kurang maksimal sehingga tidak bagus. Dan kemarin saya lihat tidak bisa untuk bergerak membantu nelayan. kalau saya amati ini berarti setiap tahun kayaknya dari tahun Hampir. 2021 ya, hampir setiap Iya, tahun iya. ini langganan. Nah, apa kemungkinan tahun 2025 ya apa istilahnya penanganan antisipasinya nggak ada ini ke depannya Pak? Saya berharap agar tidak terjadi ini closing sudah. Tahun 2024 akhir menjelang tahun baru 2025 ini adalah peristiwa yang mudah-mudahan terakhir. Sehingga kasihan nelayan. Nelayan saat ini lagi dipunguti pajak yang terlalu menekan leher nelayan. Bayangkan. Nah, upaya untuk para nelayan untuk bisa meminta bantuan ke pemerintah atau pihak-pihak yang memang peduli itu seperti apa? Ya, kami lewat jaringan Poros Maritim ada satu grup tentang pelaku usaha perikanan kelautan untuk bertemu dengan Komisi 4 yang membidangi tentang nelayan, yang membidangi tentang kelautan dan perikanan. Harapannya kalau ketemu itu menyampaikan apa aja Pak? Ya harus dicari solusinya kan. Apakah Tegal akan dibakar terus menerus? Ini berarti pemerintah tidak mengentaskan kemiskinan, justru akan semakin miskin rakyat nelayan. Padahal kalau kita ingat pendirian Gus Dur, pendirian kantor Kementerian Kelautan ini untuk mensejahterakan nelayan. Tapi yang terjadi justru membuat nelayan menjadi sengsara. Peristiwa kebakaran ini tidak ada solusinya dan belum diberi solusi. Apakah direlaksasi hutang? Katanya Prabowo mengatakan akan ada penghapusan hutang bagi nelayan. Rumah-rumah ini kan sudah kolima ibaratnya bahasa bank. Ya minimal kayak yang 300 triliun barangkali bisa buat Daripada dikorupsi oleh daripada- dengan hukumannya 6,5 Betul. tahun, dikorupsi 300 triliun, buat dana bantuan masyarakat, nelayan, petani semua sejahtera ya Pak Haji. kudune seharusnya APBD Tegal berapa sih? 1,2 triliun. Jadi ini nanti dalam waktu kapan ini mau ketemu dengan Komisi 4? Ya, Rencana. saya berharap setelah komunikasi dengan beberapa teman pelaku usaha secepatnya. Jadwal dan tanggal saya belum bisa memastikan. Karena setelah dari Komisi 4, kami berharap ketemu dengan pemerintah, wakil presiden atau presiden yang menentukan kebijakan. Kalau perlu Pak Menterinya, Pak Trenggono, halo Pak Trenggono, salam hormat. Saya pernah berjumpa dengan panjenengan. Tolonglah dievaluasi ini, tolonglah dibantu ini. Untuk bangkai-bangkai yang tahun kemarin yang udah Belum tuntas. belum tuntas. Belum tuntas. Ini ada lagi bangkai lagi. Artinya kan- jaraknya berapa ini? Belum ada setahun. Jadi apakah tega pemerintah membiarkan keterpurukan nelayan ini? Lalu bagaimana janji Pak Prabowo yang akan mengentaskan kemiskinan? Janjinya Prabowo akan membantu nelayan. Kami para nelayan itu mendukung Prabowo tahun kemarin. Sampai beliau dilantik menjadi presiden, kami mendukung. Dan saya yakin pasti Prabowo akan mendengar dan akan mendukung untuk membantu nelayan. Ini kan saya amati setiap media kan di Indonesia itu mengangkat
kejadian ini ya Pak. Ya, ini Yang saya amati itu kan memang bukan cuma di pelabuhan Kota Tegal aja, di Jakarta juga kan kadang sering terbakar ya Pak Ji. terbakar kemarin Muara Baru, Muara Angke, Cilacap pernah, Pekalongan pernah. Harapan paling utama, paling berharap nih untuk pelabuhan sendiri, tata kelolanya seperti apa Pak Haji? Harus ada pengembangan atau semacam satu yang pendangkalan ada pengerukan. Jangan melimpar tanggung jawab itu buat kewenangan kami, bukan. Mesti dicari solusinya. Akan ada pengembangan wilayah pelabuhan di kawasan ke timur atau ke utara lagi. Itu detail engineering desain sudah dibikin, tapi nggak tahu sampai hari ini belum ada realisasi. Apakah ada skenario seperti itu yang kemudian akhirnya menjadi terjadi kebakaran terus menerus ini? Saya kurang paham ya. Kalau kita terlalu jauh, saya tidak menuduh ada oknum yang melakukan sabotase, saya nggak menuduh itu. Tapi kalau itu memang terbukti ya sangat keji ya, kejam. Akan memiskinkan kembali. Satu kapal itu nilainya sampai 5 miliar loh. Bayangkan, kemarin 63 kapal, hari ini 24 kapal. Berapa miliar? Dan itu tidak ada bantuan dari pemerintah. Kalau saya amati juga di media sosial ya Pak Haji. Ini kalau terkait nelayan, itu memang kalau di namanya media sosial itu Twitter ya, memang nggak terlalu terangkat. Kalau di media online, iya memang banyak media yang mengangkat. Ini bisa jadi booming mas. Mestinya harus sama diviralkan, ya kan? Sehingga pemerintah mendengar. Bayangkan kesulitan nelayan saat ini lagi bagaimana memetakan dan mengkotak-kotakan zona nelayan WPI ya, wilayah penangkapan ikan. Kemudian bagaimana nelayan ditekan 10 pajak dari pendaratan ikan. Padahal mestinya pajak itu setelah dipotong biaya-biaya. Jangan seperti ini. Nah ini yang bersuara untuk keinginan harapan-harapan positif. Ini dari Pak Haji sendiri atau nelayan-nelayan juga sebenarnya? Nelayan-nelayan cuma tidak ada kemampuan untuk menyatukan. Mestinya wadahnya yaitu Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, ada HNSI, atau Paguyuban Nelayan Kota Tegal, atau Serikat Nelayan, apa saja namanya. Yang penting berjuang untuk mensejahterakan nelayan, berjuang agar nelayan tidak terpuruk seperti ini, berjuang agar nelayan tidak diperas melulu oleh pajak dan pajak. Ini Kalau nggak usah ngomong bahwa negara merampok nelayan, kan kenyataannya begitu, memang kami dipaksa untuk bayar pajak. Iya. Apalagi pengurusan surat penangkapan ikannya juga terlalu lambat. Siup surat usaha perikanan juga terlalu lambat. Apalagi sebelum pasca bayar ini ada peraturan lama yang katanya mereka kurang bayar. Loh, kurang bayar bagaimana? Ini aturan sudah diganti. Yang lalu mestinya nggak usah diungkat-ungkat lagi. Ini berarti pajak, double pajak lagi. Disebut pajak pun ini bukan, ini PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Padahal pajak, garong sampean. Ya saya mau marah gimana? Nyatanya memang disuruh bayar pajak kok.